Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Ecerini, NIM 2020 440632. Saya mahasiswa dari Universitas Flores, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan manfaat, kelebihan, kekurangan, dan bagaimana menjaga keamanan dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi eksekutif, serta sistem informasi pendukung yang baik. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi. Dalam menjalankan perusahaan, sangat dibutuhkan sistem informasi akuntansi, karena sistem ini memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan suatu perusahaan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, perusahaan bisa melakukan semua kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, output dari sistem informasi akuntansi juga dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Ada beberapa poin yang menjadi manfaat dari sistem informasi akuntansi bagi perusahaan. Yang pertama, menyediakan informasi yang akurat dan tepat sehingga berdampak pada kemajuan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pada perusahaan sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan secara bijak. Yang keempat, meningkatkan efisiensi kerja pada bagian keuangan perusahaan karena adanya sistem informasi akuntansi. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan mengurangi biaya produksi dan jasa dalam proses pembuatan produk perusahaan. Selain itu juga, sistem informasi akuntansi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan komunikasi dalam bidang akuntansi secara tepat dan akurat. Yang kedua, dapat menyimpan informasi dalam jumlah besar tetapi mudah diakses. Yang ketiga, pengaksesan informasi sangat cepat dan efektif. Sedangkan kekurangan dari sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya lebih mahal. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai sistem informasi akuntansi. Dan yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk mengelola perusahaan dengan multi company. Yang berikutnya adalah bagaimana keamanan dari sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan. Sebuah perusahaan harus mengimplementasikan berbagai macam keamanan untuk menjaga sumber dayanya. Tindakan keamanan yang memandai memungkinkan perusahaan untuk memberikan perlindungan dari fasilitas komputer dan fasilitas fisik lainnya. Yang kedua adalah sistem informasi pemasaran. Untuk menjalankan suatu perusahaan, sangat dibutuhkan sistem informasi pemasaran, karena sistem ini adalah suatu sistem yang didesain untuk bisa mengelola suatu informasi untuk membantu kegiatan pemasaran dan juga aktivitas penjualan pada suatu perusahaan. Manfaat dari sistem informasi pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengetahui strategi perencanaan yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, mengetahui pesaing-pesaing yang mengancam kelebihan dari sistem informasi pemasaran. Yang keempat, penyimpanan data penting. Yang kelima, rencana pemasaran yang tepat. Dan yang keenam, kecepatan dalam memperoleh informasi dan membuat keputusan.
Kelemahan dari sistem informasi pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulitnya mendapatkan informasi. Yang kedua, biaya yang mahal saat melakukan riset. Dan yang keempat, banyak informan yang salah dalam riset. Yang ketiga adalah sistem informasi sumber daya manusia. Untuk menjalankan sistem informasi sumber daya manusia, sangatlah penting karena sistem ini adalah salah satu unit organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai individu yang mengolah data sumber daya manusia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Manfaat dari sistem informasi sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, memanajemen data. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Kelebihan dari sistem informasi sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Kelebihan dari sumber daya manusia yakni memudahkan pengguna bagi spesialis kualitasi, teknologi komputer akurasi informasi, dan kemampuan untuk melakukan audit sumber daya manusia menggunakan setiap kombinasi parameter. Kekurangan dari sistem informasi sumber daya manusia yakni melibatkan kesalahan manusia selama masukan informasi, teknologi yang mahal untuk memperbarui sistem, dan memfungsi atau aplikasi cukup untuk mendukung sumber daya manusia. Yang keempat adalah sistem informasi keuangan. Untuk menjalankan sebuah perusahaan sangat dibutuhkan sistem informasi keuangan, karena sistem ini merupakan sistem informasi yang memberikan kepada orang atau kelompok baik dalam perusahaan, di luar perusahaan, baik masalah keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Manfaat dari sistem informasi keuangan. Yang pertama, meningkatkan tingkat efisiensi dari kinerja bisnis, baik itu pada bagian yang keuangan dan bagian-bagian lainnya. Yang kedua, menyajikan berbagai informasi yang lebih akurat dan tepat waktu, sehingga perusahaan dapat melakukan berbagai aktivitas utama dengan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dan untuk mengurangi biaya produksi produk maupun terhadap jasa yang dihasilkan. Yang keempat, meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, meningkatkan berbagai pengetahuan. Kelebihan dari sistem informasi keuangan adalah sebagai berikut, yaitu laporan keuangan dapat dijadikan sebagai panduan pasti dalam mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan modal perusahaan di masa lalu. Sedangkan kelemahannya yaitu laporan keuangan tidak bisa disajikan secara rinci karena hanya dikelompokkan pada akun-akun atau tabel-tabel dengan kode tertentu. Yang kelima adalah sistem informasi eksekutif. Untuk menjalankan suatu perusahaan sangat dibutuhkan sistem informasi eksekutif karena sistem ini merupakan salah satu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk memudahkan pembuatan keputusan yang dibutuhkan oleh pihak eksekutif senior. Manfaat dari sistem informasi eksekutif adalah sebagai berikut, yaitu untuk menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Kelebihan dari sistem informasi eksekutif yaitu yang pertama, fase penggunaan yang mudah untuk dikelola oleh pemimpin eksekutif tingkat tinggi. Yang kedua adalah
informasi yang tersedia dapat lebih mudah dipahami oleh stakeholders. Yang ketiga, meningkatkan informasi pada sistem pelacakan. Yang keempat, penerapan sistem informasi eksekutif menawarkan tingkat efisiensi untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima, sistem informasi eksekutif menyediakan pengiriman informasi tepat waktu sehingga tim manajemen dapat menentukan pengambilan keputusan secepat mungkin. Kelemahan dari sistem informasi eksekutif adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat bergantung dengan dukungan sistem. Yang kedua, informasi dapat sangat berlebih untuk beberapa pemimpin eksekutif. Yang ketiga, memiliki biaya operasional yang cukup tinggi. Yang keempat, sistem dapat menjadi lebih lambat dikarenakan terdapat penambahan fitur yang kompleks sehingga menyebabkan aplikasi sulit dikelola. Yang keenam adalah sistem informasi pendukung. Manfaat dari sistem informasi pendukung yaitu untuk membantu manajer atau petinggi perusahaan dalam mengambil keputusan dari masalah yang bersifat semi-struktur. Kelebihan dari sistem pendukung adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak teratur. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Yang berikutnya adalah kekurangan dari sistem informasi pendukung adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya beberapa kemampuan manajemen dari bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Yang kedua adalah sistem pendukung keputusan terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepada model pada waktu yang perancang program tersebut. Yang ketiga adalah selalu diadakan perubahan secara kontinu untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya.